Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lagi dan lagi kita berjumpa dengan saya Rosida Oci di podcast Serba-Serbi PKL Kelas Digital Malang. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, kali ini aku kedatangan salah satu siswa dari SMK Negeri 11 Malang. Baiklah, aku akan panggil namanya ya. Anissa Fitri Zahro. Hai Nis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini baik banget. Oke ya, mumpung sahabat-sahabat online dimanapun berada pasti ingin tahu lebih dekat ya sama kamu ya. Jadi kamu perkenalkan diri aja dulu kamu sebelumnya. Baik, sobat online ke semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Zahro. Saya berasal dari SMKN 11 Malang. Alamat rumah saya sendiri ada di Jalan Raya Kendalpaya, RT 07 RW 04. Oke, aslinya memang orang Kendalpaya ya? Iya, Sudah berapa lama tinggal di Kendalpaya? sudah 17 tahun lebih kalau nggak salah. Alasannya memilih SMK 11 itu kenapa kalau boleh tahu? Awalnya saya itu ingin mengambil sekolah di SMKN 4. Oke, SMK Grafika ya? Iya, Oke. ambil jurusan RPL karena saya tertarik banget pengen mendalami membuat web kayak gitu. Tapi ternyata Takdir berkata lain. yes. Oh. kegeser. Untungnya masih ada slot lah di SMKN 11 Malang sendiri, ada RPL juga. Akhirnya saya keterima di RPL 11 dengan peringkat 3 kalau nggak salah ingat. Kenapa harus RPL? Kenapa tidak yang lainnya? Karena saya pengen men-challenge saya sendiri, Heeh. saya bisa menguasai ilmu internet atau teknologi itu sampai mana, memahaminya sampai mana. Oke, di RPL sendiri kamu sejauh ini sudah memahami apa saja kalau untuk praktek misalnya? Kalau untuk praktek sendiri, saya telah membuat beberapa web dari web biodata, web pasar, mart seperti itu. Oke. Tapi belum 100% jadi, masih banyak kurangnya juga, harus banyak di-upgrade juga. Oke. Sejauh ini berarti penguasaan praktikumnya ya, praktikum di web sendiri itu kurang lebih sampai berapa persen prosentasenya? Karena mengingat saat ini kan kalau kita ngomongin web itu pasti nggak jauh-jauh nantinya dari yang namanya landing page gitu ya. Bener Atau mungkin nanti optimasi web yang berbasis gratisan kayak gitu-gitu. Iya. Sudah pernah untuk otak-atik di WordPress misalnya? Belum pernah. Oke, berarti yang sudah pernah dipelajari bahasa pemrogramannya menggunakan apa? Java, HTML, sama CSS. Iya, Oke. kelas 3 itu. Pernah ngebikin aplikasi sendiri? Kalau aplikasi sendiri masih belum pernah. Belum pernah? Iya. Sama sekali? Belum. Tapi ada nggak nanti keinginan misalnya setelah dari PKL selesai ini ingin ngebikin yang namanya aplikasi itu tadi? Pengen banget karena saya sendiri juga ingin membuka usaha juga. Oke, boleh tahu nih usahanya apa yang pengen dibuka? Kalau saya sendiri pengen buat brand sepatu kayak gitu ataupun baju-baju gitu. Tapi pakai brand saya sendiri. Oh, berarti emang sebelumnya dari keluarga besar itu sudah ada turun-temurun jadi pengusaha gitu ya? Iya, benar banget. Oh, oke. Dan itu keluarga besar sendiri apa sudah lama memulai usahanya? Keluarga besar sendiri memang sudah lama. Secara nggak langsung berarti menginspirasi kamu ya tentunya ya? Oke. Iya. Kenapa tidak dieksekusi pada saat-saat ini? Kan mengingat banyak tuh anak-anak Gen Z itu yang sudah memulai bisnis lebih dulu. Jadi kalau saya lihat itu para unicorn yang baru-baru newbie kayak gitu. Karena saya sendiri masih belum ada niat. Kalau nggak ada niat kan nggak enak gitu ya. Oke. Tetapi sebenarnya keinginan ada. Kenapa tidak diniatkan saja? Masih belum karena masih bingung mau mulainya dari mana juga. Mulainya dari mana? Iya. Oke. Selama Anissa sendiri PKL di kelas digital ya, apa saja yang kamu pelajari? Yang saya pelajari sendiri tentunya digital marketingnya, bagaimana caranya mengoptimasi pasar, terus meriset pasar juga, gimana cara mencari kata kunci agar orang-orang itu tertarik dengan produk kita. Oke, itu? Oke. Iya. Berarti secara keseluruhan, adekan pun nantinya kamu harus mulai bisnis, aslinya sebenarnya sudah punya kan basic dari ilmunya itu? Iya, sudah ada. Oke. Ingin dipraktekkan atau hanya sekedar tahu saja tapi nggak mau praktek? Lulus dari PKL ini, saya sama mama ingin merencanakan akan mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang telah saya dapatkan di kelas digital marketing Malang. Oke. Tadi aku dengar bahwa kamu ingin berencana dengan mama kamu ya? Iya. Padahal kan tadi kamu ingin tuh, kamu nge-create-nya pengennya itu sendiri gitu. Iya. Sendiri dalam artian di sini kan berarti harusnya independen ya? Iya. Tanpa ada campur tangan dari orang tua misalnya benar, gitu kan?
Karena saya sendiri dulunya pun awal kali merintis di online, itu saya awalnya otodidak semuanya. Hingga akhirnya pelan-pelan saya dipertemukan dengan orang-orang yang ibaratnya selinier di profesi yang saya tekuni hingga saat ini kayak gitu. Semisal nih saya nanya nih ya, semisal memang kamu nanti ingin berbisnis sendiri, bisa nggak kira-kira kamu survival sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang tuamu kayak gitu? Pastinya menjadi challenge terbaru sendiri untuk saya. Pastinya saya akan survive selama apapun. Oke, Anissa. Iya, Bu. Kamu dalam keluargamu anak yang keberapa? Saya anak pertama. Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oke, berapa perempuan, berapa laki-laki? 1 perempuan, 2 laki-laki. Berarti kamu anak pertama ya? Iya. Yang mana notabene kita tahu sendiri nih sobat online semuanya, bahwa anak pertama itu akan selalu jadi sandaran ya. Akan selalu jadi role model bagi adik-adiknya nih. Nah, sejauh ini kamu ngerasa udah cukup pantas kah atau masih belum pantas untuk menjadi role model bagi saudara-saudaramu itu tadi? Masih kurang pantas karena saya sendiri juga masih banyak tuntutan dari mama, dari orang lain juga. Jadi belum pantas aja jadi role model untuk saudara-saudara saya. Oke. Boleh tahu dulu alasannya awal kali PKL di kelas digital itu dari siapa informasi awalnya? Dari informasi awalnya itu dari sekolah sendiri, dari Bapak Imam Bahrudin sendiri. Bapak Imam merekomendasikan saya untuk masuk di kelas digital marketing karena saya itu suka celometan ya kalau di kelas. Oke, terus? Terus kayaknya memang cocok saya ditaruh di sini karena saya juga suka banget ngomong gitu. Oke. Berarti hampir 24 jam kamu ngomong terus tanpa ada istirahatnya? Ya pastinya ada istirahatnya, nggak mungkin ada juga istirahatnya. 24 jam. Ya. Saya kira tadi berpikir 24 jam kamu ngomong terus gitu ya? Iya. Jadi kayak penyiar radio atau penyiar televisi luar negeri gitu ya? Iya, gitu. Oke, hanya bercanda ya ini sobat online ya kayak gitu. Masih ingin tahu lika-likunya Anissa ini. Oke, Anissa. Iya, Bu. Kelas digital ya? Iya. Oke. Selama kamu mengikuti PKL di sini, di tempat saya, hal apa yang kamu rasakan? Hal pertama yang saya rasakan tentunya saya mulai memiliki mimpi baru, yaitu jadi guru yang awalnya itu cuma di TK sama SD aja, terus ganti nggak mau jadi guru lagi. Tapi semenjak masuk ke sini saya juga kayak pengen, kayaknya enak juga ya jadi pengajar itu. Terus saya juga pengen juga jadi pengusaha, udah dari dulu pengen banget jadi pengusaha. Pengen banget ya. Iya. Berarti bisa dibilang di kelas digital ini adalah salah satu tempat support system kamu jika semisal kamu ingin bertumbuh lagi gitu ya. Iya, bener banget. Iya. Ini saya masih pengen tahu hal yang lainnya lagi ya tentang Anissa. Kayaknya asik, semakin dikulik itu semakin lanjutin sendiri ya. Kayak gitu. Anissa, selama kamu di sini di PKL ini ya, semuanya yang paling berkesan buat kamu ketika kamu diajarin di job desk yang seperti apa yang kamu paling seneng gitu? Yang paling saya seneng belakangan ini itu menghandle marketplace TikTok Shop ya, karena hal ini hal baru banget bagi saya sama teman-teman juga, karena beberapa teman-teman saya juga belum ada yang diajarin bagaimana mengoptimasi, bagaimana caranya memulai usaha di TikTok Shop sendiri. Seperti yang nantinya sobat online tahu ya, kalau misalnya kalian mengikuti di seluruh platform yang dikelola sama tim saya, itu memang ada beberapa tim konten kreator. Salah satunya ini adalah Anissa. Kalau yang di podcast mungkin sebelumnya ada yang namanya Faura, itu juga salah satu tim saya yang juga di konten kreator kayak gitu. Keduanya memiliki skill yang memang sama-sama ini ya, punya ciri khasnya masing-masing. Bahkan kalau misalnya mereka harus jadi host live streaming, itu mereka sekarang sudah benar-benar dalam sudah menuju expert. Tinggal mungkin nanti dikelola lagi bagaimana caranya nantinya kalau misalnya harus nge-live tidak hanya sekedar live produk, andaikan pun misalnya harus nge-live yang lainnya pun nanti bisa jalan gitu kan, sesuai pakemnya tentunya kan. Oke, terkait itu tadi kan semacam edukasinya aja ya. Ini saya ingin menanyakan nih, hal yang sedikit prinsipal bagi saya. Kamu tahu sendiri bahwa di kelas digital itu hanya ada satu pembimbing utama ya, yaitu saya sendiri gitu. Hal yang paling kamu ingat ketika pertama kali bertemu dengan saya apa? Takut. Karena saya sendiri juga introvert awalnya. Terus saya kayak takut, waduh ini kalah pasti. Tapi ternyata
bukan galak aja, tapi memang dasarnya Bu Oci itu tegas begitu. Jadi menuntun saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, selain itu apa lagi? Selalu menegur saya kan tentang agama dan beberapa perilaku saya yang kurang baik juga. Bu Oci sendiri yang mengingatkan, Mbak jangan kayak gini, Mbak jangan kayak gini, seharusnya kamu kayak gini, gitu. Oke, merasa keberatan nggak kamu ketika harus dinasehati seperti itu? Karena saya sendiri sudah terbiasa, jadi tidak terlalu keberatan. Oke, ada yang ingin kamu katakan mungkin terkait kelas digital sendiri maupun terkait dengan saya selaku pembimbing kamu? Silakan. Untuk kelas digital sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menerima saya PKL di sini, magang di sini bersama teman-teman saya. Karena saya di kelas digital marketing ini, saya memiliki banyak banget pengalaman, dan tentunya untuk Bu Roshida Rahma sendiri, saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah membimbing saya selama ini. Oke, itu aja? Yes. Ada pesan lainnya selain itu buat saya? Pesan untuk Bu Roshida Oci sendiri, terus berkembang ya Bu, jangan lupa sama teman-teman, sama saya juga. Terus jangan sedih-sedih karena saya sama teman-teman masih bisa ketemu, kan kita masih di Kota Malang. Oke, itu aja? Enough? Yes. Enough? Yes. Oke, jadi seperti yang sobat online semuanya tahu ya, setelah kalian mungkin nantinya menonton podcast kali ini di hari ini, kalian bisa melihat bahwasanya setiap tim saya tuh punya kemampuan yang berbeda-beda, dan saya tuh selalu berusaha gimana caranya ketika memang saya mengetahui salah satu tim saya itu punya kelebihan di bidang tertentu, pasti akan selalu saya arahkan. Itu kenapa mungkin terkadang porsinya untuk mendapatkan perhatian saya akan berbeda, karena ketika saya sudah menemukan tim yang ibarat kata dalam konteks skillnya itu dia melebihi dari teman-temannya, biasanya juga akan mendapat prioritas lebih dulu dari sayanya sendiri. Baru nanti pelan-pelan saya juga akan mengajak yang lainnya untuk bisa belajar dan bertumbuh tentunya. Oke, mungkin podcast pada siang hari ini itu aja ya. Jadi nantinya kita akan bertemu di podcast-podcast berikutnya. Tentunya mungkin nantinya dengan host yang berbeda juga, tidak hanya dengan saya. Saya mohon maaf apabila di podcast kali ini mungkin ada salah kata dari saya. Semoga nantinya yang baik-baik bisa bermanfaat dan yang jelek-jelek tidak usah ditiru. Jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya Kelas Digital ini, kemudian berikan like dan juga komen, share juga di seluruh sosial media kalian semuanya. Oke, itu aja dari saya. Saya Roshida Oci, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.